Nah, oke teman-teman, di video ini kita akan ngebahas full pembahasan soal TPS UTBK SBMPTN subtes pemahaman bacaan dan menulis episode yang ke-14. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum nonton episode pertama sampai ke-13 bisa langsung aja cek di kolom deskripsi video ya. Nah, sebelum aku langsung ke soal nomor satu, aku bacain ketentuan di video ini ya. Jadi soal aku bacakan, kemudian kalian sebagai audiens akan aku berikan waktu untuk menjawab sekitar 5 sampai 7 detik. Kemudian aku bacakan pembahasan dari soal itu. Nah, langsung aja di soal nomor satu. Soal nomor satu adalah fakta-fakta yang terdapat pada kutipan di atas yang ditanyakan kecuali. Kita baca teksnya terlebih dahulu. Di Malioboro muncul istilah becak hotel. Becak hotel adalah becak yang mangkal di depan hotel dan mengantar tamu-tamu hotel ke tempat sepanjang Malioboro. Becak hotel ini memiliki paguyuban. Biasanya hotel berbintang di Malioboro menjalin kerjasama dengan paguyuban becak yang mangkal di depan hotel mereka. Paguyuban-paguyuban becak hotel memiliki tingkat solidaritas lebih baik daripada paguyuban lainnya. Mereka memiliki aturan organisasi tertulis berikut sanksi-sanksi jika anggotanya melanggar aturan. Iuran bulanan dilaksanakan secara ketat dan lebih besar daripada iuran di paguyuban lain. Misalnya, paguyuban Becak Mulia Bumi Arta yang mangkal di gerbang selatan Hotel Ina Garuda pernah memiliki saldo 26 juta rupiah. Dengan saldo itu mereka dapat membeli becak bagi semua anggota paguyuban. Tingkat disiplin mereka sangat tinggi. Saat mengantarkan penumpang, mereka harus berseragam. Jika tidak berseragam, mereka tidak boleh mencari penumpang. Nah, fakta-fakta berikut terdapat pada kutipan kecuali. Jadi kita harus bisa membedakan antara fakta dan opini ya. Untuk opsi A, di Malioboro muncul istilah becak hotel. B, paguyuban-paguyuban becak hotel memiliki tingkat solidaritas lebih baik daripada paguyuban lainnya. C. Mereka memiliki aturan organisasi tertulis berikut sanksi-sanksi jika anggotanya melanggar aturan. D. Saat mengantarkan penumpang mereka harus berseragam. E. Paguyuban Becak Mulia Bumi Arta yang mangkal di gerbang selatan Hotel Ina, Garuda pernah memiliki saldo 26 juta rupiah. Nah, jawaban yang tepat dari soal nomor satu adalah yang B. Paguyuban-paguyuban becak hotel memiliki tingkat solidaritas lebih baik daripada paguyuban lainnya. Ini merupakan kalimat opini ya atau pendapat yang ditandai oleh frasa tingkat solidaritas lebih baik. Kita tahu bahwa ciri-ciri dari kalimat opini itu berupa pendapat atau ide, argumen, gagasan seseorang yang bersifat subjektif dan belum tentu atau belum pasti kebenarannya. Peristiwanya belum atau akan terjadi dan bersifat prediksi dan merupakan jawaban atas pertanyaan mengapa dan bagaimana. Sedangkan untuk kalimat fakta sendiri memiliki ciri-ciri peristiwanya telah terjadi, sudah pasti kebenarannya, objektif ya. Objektif itu dalam hal apa adanya, jadi nggak subjektif, dan merupakan jawaban atas kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, dan berapa. Lanjut di soal nomor 2. Pernyataan berikut yang tidak sesuai dengan teks tersebut adalah A. Istilah becak hotel hanya terdapat di Malioboro. B. Di Malioboro terdapat paguyuban-paguyuban becak hotel. C. Para pengemudi becak dalam paguyuban Mulia Bumi Arta sudah memiliki becak sendiri. D. Para pengemudi becak yang tergabung dalam paguyuban memiliki sifat profesional. Atau E. Dana paguyuban berasal dari bantuan pihak hotel. Ya, jadi jawaban yang tepat adalah opsi E ya. Pernyataan yang tidak sesuai dengan teks adalah dana paguyuban berasal dari bantuan pihak hotel. Seharusnya dana paguyuban berasal dari iuran bulanan yang dilakukan oleh pengemudi becak ya. Paragraf kedua, kalimat ketiga. Soal nomor 3. Dari wacana di atas, kita dapat merangkum bahwa A. Di Malioboro terdapat paguyuban becak hotel. B. Pihak hotel tidak melarang kehadiran becak-becak di hotel. C. Paguyuban-paguyuban becak hotel memiliki tingkat solidaritas lebih baik daripada paguyuban lainnya. D. Keberadaan paguyuban becak hotel mendapat dukungan dari pihak hotel. E. Para pengemudi becak harus berseragam saat mengantar dan mencari penumpang. Ya, jadi jawaban yang tepat adalah opsi A. Di Malioboro terdapat paguyuban becak hotel. Rangkuman artinya kegiatan menyusun gagasan pokok atau intisari suatu karangan atau buku menjadi bentuk yang lebih ringkas atau pendek. Ketika membuat rangkuman tidak boleh mengubah ide pokok atau gagasan pokok teks aslinya. Rangkuman yang tepat untuk teks tersebut adalah
Opsi A ya, di Malioboro terdapat paguyuban becak hotel. Soal nomor 4, salah satu pernyataan berikut sesuai dengan teks di atas adalah, kita baca teksnya. Dokar membawa kami ke kantor polisi Surabaya. Aku dipersilakan duduk menunggu di ruang tamu. Sudah timbul keinginanku untuk menanyakan persoalanku. Tampaknya dalam udara pagi berhalimun orang tak berada dalam suasana memberi keterangan. Aku tak jadi bertanya. Dokar masih tetap menunggu di depan kantor. Agen itu malah meninggalkanku seorang diri tanpa berpesan. Betapa lama matahari tak juga terbit. Waktu terbit tidak mampu mengusir halimun. Butir-butir air yang kelabu itu merajai segalanya, bahkan juga di pedalaman paru-paruku. Lalu lintas di depan kantor mulai ramai. Dokar, andong, pejalan kaki, penjajah, pekerja. Aku masih juga duduk seorang diri di ruang tamu. Oke, salah satu pernyataan berikut yang sesuai dengan teks di atas adalah A. Aku adalah seseorang yang bekerja di kantor polisi. B. Aku sedang duduk menunggu matahari terbit. C. Aku datang ke kantor polisi untuk memberikan keterangan. D. Aku datang ke kantor polisi untuk menemui seorang agen polisi. Atau E. Aku tiba di kantor polisi pada pagi hari. Jawabannya benar adalah yang E. Ya, aku tiba di kantor polisi pada pagi hari. Soal nomor 5. Maksud kalimat waktu terbit tidak mampu mengusir halimun adalah A. Saat matahari terbit, cuaca tetap berkabut. B. Hujan turun sesudah matahari terbit. C. Kabut pada pagi hari itu sangat tebal. D. Sinar matahari tidak mampu menembus kabut itu. Atau E. Saat itu cuaca mendung. Ya, jawaban yang tepat adalah yang D. Sinar matahari tidak mampu menembus kabut itu. Soal nomor 6. Kalimat yang mengandung kata ulang adalah A. Semua orang menganggap dia masih anak-anak. B. Pesilat itu memasang kuda-kuda untuk menyerang lawannya. C. Reruntuhan gedung akibat gempa masih terserak di jalan utama. D. Mereka melihat kupu-kupu di taman. E. Masalah utang piutang termasuk ke dalam wilayah hukum perdata. Oke, jawabannya benar adalah yang C ya. Reruntuhan gedung akibat gempa masih terserak di jalan utama. Kata ulang sendiri adalah kata yang mengalami pengulangan, di mana kalimat mengandung kata ulang ada pada opsi pilihan jawaban yang C. Kata reruntuhan termasuk ke dalam jenis kata ulang dwipurwa. Dalam bentuk ini, pengulangan dilakukan atas suku pertama sebuah kata dengan pelemahan vokal suku pertama yang diulang itu. Soal nomor 7. Menguatnya sikap pragmatisme mengejar kekuasaan politik dengan mengandalkan kekuasaan kapital atau finansial, terdapat finansial tersebut berimplikasi pada sikap mental rakyat, yaitu merefleksikan tumbuhnya budaya politik transaksional atau jual beli suara rakyat sebagai pemilik mandat demokrasi melalui kompetisi pemilu secara reguler. Ada dua bentukan atau pilihan kata yang salah pada kalimat di atas, yaitu A. Transaksional dan finansial. B. Finansial dan reguler. C. Berimplikasi dan mental. D. Merefleksi dan pragmatisme. Atau E. Transaksional dan kompetisi. Ya, jawaban yang tepat adalah yang A ya, bentukan atau pilihan kata yang salah pada kalimat di atas yaitu transaksional dan finansial. Soal nomor 8. Manajemen partai politik yang berbasis kekuatan kapital dan berorientasi kekuasaan telah mendorong proses pengelolaan demokrasi secara kartel politik yang oleh Slater dalam Celkut ya 2003 dideskripsikan sebagai relasi antar elit politik yang dijadikan dengan tingginya kekompakan elit, minimnya kekuatan oposisi dan terlindungnya para elit dari realitas mekanisme akuntabilitas politik. Ada dua nominat turunan yang memiliki makna gramatikal yang sama dalam kalimat di atas, yaitu A. Kekuatan dan kekuasaan. B. Kekuasaan dan kekompakan. C. Kekuatan dan kekompakan. D. Pengelolaan dan tingginya. E. Kekuasaan dan pengelolaan. Ya, jawaban yang tepat dari soal nomor 8 adalah yang A. Kekuatan dan kekuasaan. Imbuhan ke-an berfungsi membentuk kata benda dan kata kerja pasif. Makna yang ditimbulkan oleh imbuhan ke-an antara lain sebagai berikut.
Yang pertama, menyatakan sifat. Contohnya keindahan, kemuliaan. Yang kedua, menyatakan perbuatan tidak disengaja. Contohnya kelewatan, ketiduran. Yang ketiga, menyatakan agak atau menyerupai. Contohnya kehijau-hijauan, keinggris-inggrisan. Yang keempat, menyatakan terlalu. Contohnya ketinggian, kebesaran. Kekuatan dan kekuasaan memiliki makna gramatikal yang sama, yakni yang mempunyai ciri atau sifat kuat dan kuasa. Soal nomor 9. Untuk kinerja implementasi fungsi anggaran, tampaknya juga terjadi interaksi oknum internal anggota dewan dengan instansi sektoral atau dinas tertentu yang beraroma kolusi atau lobi-lobi dalam rangka membesarkan anggaran sektoral dengan harapan mendapatkan imbalan atau komisi. Terdapat dua kata yang bermakna kontekstual dalam kalimat di atas, yaitu A. Kinerja dan interaksi, B. Instansi dan dinas, C. Sektoral dan komisi, D. Kolusi dan lobi, atau E. Oknum dan beraroma. Jawaban yang tepat di soal nomor 9 ini adalah yang E. Oknum dan beraroma. Makna kontekstual adalah makna yang muncul sesuai dengan konteks kata tersebut dipergunakan. Artinya, makna tersebut muncul sebagai makna tambahan di samping makna sebenarnya berupa kesan-kesan yang ditimbulkan oleh sebab situasi tertentu. Misalnya ungkapan dasar kerbau kerjanya makan tidur saja. Tentu yang dimaksud kerbau bukan hewan yang bertanduk, tetapi menunjukkan pada manusia. Contoh lain ialah kata kursi. Secara leksikal maknanya adalah tempat untuk duduk. Kursi pada kalimat banyak kursi yang nilainya puluhan juta saat pemilu ini berbeda makna ya. Jadi maknanya adalah jabatan yang diperjualbelikan. Jadi kata yang bermakna kontekstual dalam kalimat di atas yaitu oknum dan beraroma. Soal yang terakhir ya, soal nomor 10. Hanya saja kalimat di atas, hanya saja kalimat di antara kalimat-kalimat berikut yang tidak mengandung kata yang salah cara penulisannya yaitu A. Akhirnya ia dapat bernapas dengan leluasa setelah berhasil keluar dari ruangan yang penuh asap itu. B. Sebenarnya saya sendiri tidak begitu paham akan perkara itu. C. Ia telah mendapatkan izin untuk mendirikan perusahaan mebel. D. Pihak kontraktor telah menyatakan kesediaannya menyurvei daerah yang akan dipakai untuk mendirikan pabrik makanan kaleng itu. E. Tabrakan kereta api yang terjadi di daerah itu sangat dahsyat. Oke, berarti ini kan tidak mengandung kata yang salah, berarti penulisan yang benar ya. Jawaban yang tepat adalah yang C. Ia telah mendapatkan izin untuk mendirikan perusahaan mebel. Kalimat yang tidak mengandung kata yang salah cara penulisannya yaitu opsi yang C. Penulisan kata mebel dalam kalimat tersebut sudah tepat. Untuk opsi pilihan jawaban A, bernafas itu seharusnya bernapas. Nah ini sebenarnya opsi A ini udah bener nih ya. Bernapas, ini tulisannya udah bernapas. Jadi untuk opsi A juga udah benar. Pilihan opsi B, paham, seharusnya paham. Berarti opsi B ini salah ya. Untuk opsi D ini juga udah benar nih sebenarnya. Ini kan menyurvei ya. Iya, ini udah benar opsi D. Untuk opsi E, dahsyat, ini harusnya dahsyat. Dan di opsi E ini udah benar penulisan dahsyat. Dan ini kayaknya salah ya soalnya. Jadi yang mengandung kata yang salah penulisannya, bukan tidak mengandung kata yang salah. Jadi kalau misalkan opsi pilihan jawabannya itu yang seharusnya benar, yang benar itu yang B ya, karena ini soalnya salah. Seharusnya kalimat dengan menggunakan kata yang salah penulisannya. Jadi nanti jawaban yang benar yang B gitu. Oke, itulah pembahasan ya mengenai subtes pemahaman bacaan dan menulis. Mungkin dari teman-teman yang belum paham bisa diulangi kembali. Dan yang belum nonton episode pertama sampai ke 12, sampai ke 13 ya. Nah, itu bisa ditonton, link video udah aku siapin di deskripsi video.